Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Wahai saudara-saudara sekalian, siapa yang hidupnya untuk menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Tetapi yang hidupnya untuk menyembah Allah, Allah tidak akan meninggal dunia selama-lamanya. Ini pengumuman yang pertama. Nah, pengumuman yang kedua, ala inna Muhammadan qad mata wala budda li hadzal din man yaqumu bihi. Ingatlah Muhammad telah meninggal dunia. Islam ini harus ada orang yang memimpin menegakkannya. Jadi Islam ini harus ada orang yang menggantikan posisi Rasulullah untuk menegakkannya. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa setelah itu hendaklah kemudian para sahabat bermusyawarah dalam 3 hari. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpinnya kaum muslimin. Nah, ini menunjukkan bahwa tugas pemimpin itu asalnya adalah iqamatuddin, bukan iqamatus shalah. Kalau iqamatus shalah yang penting jadi imam pun selesai. Tapi kalau iqamatuddin adalah menjalankan seluruh aturan Islam. Itulah tugas pemimpin menurut Islam. Jadi orang Islam asal menjadi pemimpin mesti tugasnya menegakkan Islam. Dia ajak-ajak sholat, ajak-ajak sedekah, di samping ajak-ajak makan. Kalau makan hanya untuk kepentingan dunia, tapi kalau sholat, pengajian, membaca Quran itu kepentingan dunia dumugi akhirat. Nah, maka tugas pemimpin bagi orang Islam, misalnya orang muslim dari Pak Lurah, orang muslim dari Pak Camat, orang muslim dari Pak Bupati, orang muslim dari Pak Menteri, dari ketua-ketua, itu tugasnya adalah menjalankan agama Allah. Itu tugasnya. Apa menjalankan agama Allah itu? Menghidupkan sholat jamaah, menghidupkan pengajian, mengurus anak yatim piatu, menghidupkan mengurus orang fakir miskin dan lain-lain. Itu bagian daripada syariah Islam. Kembali. Jadi dari sini kita maklumi bahwa tugas Nabi adalah utamanya 3: mengajar, membimbing, kemudian mengurus atau mengatur. Ringkasnya ada memimpin. Berarti perjuangan Nabi itu dari mengajarkan kepada Islam sampai kepada memimpin untuk menjalankan Islam. Itu tugas Nabi dan tugas orang muslim siapapun juga. Jadi tugas Nabi adalah mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam, dan membimbing umat dengan Islam. Itu sudah diketahui sejak Rasulullah masih berada di Makkah. Sudah diketahui oleh kaum muslimin bahwa suatu masa ketika kondisi memungkinkan, kaum muslimin mesti pegang peranan, mesti memimpin. Tapi takdir Allah, sudah 13-an tahun, 12-an tahun tidak dapat tempat tinggal yang aman. Ketika Rasulullah 3 tahun pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mulai tahun kedua berdakwah secara terbuka. Ketika mulai berdakwah secara terbuka, itu banyak reaksi negatif, banyak yang disiksa, ada yang sampai kepada terbunuh. Di antaranya namanya Sumayyah sama Ammar bin Yasir, bapaknya. Itu sampai meninggal dunia. Nah, kemudian karena di Makkah itu kira-kira tahun ke-5 kenabian tidak aman. Akhirnya Rasulullah menganjurkan para sahabat berhijrah, tapi ke Ethiopia untuk menyelamatkan iman. Jadi hidup itu yang penting iman. Lah sholat itu terjemahan daripada iman. Hidup itu yang penting iman. Lah sedekah niku terjemahan daripada iman. Lah hidup itu yang penting iman. Lah ajak orang untuk sholat itu bagian daripada tuntutan iman. Ternyata ada 1, 2, 3, 4 tempat yang dilalui oleh kaum muslimin, tapi hanya 1 tempat yang bisa dipakai untuk membangun kepemimpinan kaum muslimin. Ada 4 tempat yang mudah yang dilalui kaum muslimin, tetapi untuk membangun kepemimpinan kaum muslimin hingga bisa mewarisi bumi, 3-tiganya tidak bisa.
Yang pertama Makkah. Di Makkah jangankan Rasulullah diakui sebagai pemimpin, sebagai nabi, diakui sebagai penduduk Madinah, Makkah pun dikuyok-kuyok. Itu di Makkah. Lah kemudian lebih kurang 118 ketika di Makkah dianiaya, mereka mengungsi ke Ethiopia. Tapi juga di Ethiopia tidak mungkin menegakkan aturan Allah, yaitu Islam. Tidak mungkin. Kenapa? Mayoritas penduduknya Nasrani, rajanya juga Nasrani, yaitu Raja Najasyi. Tapi aman. Maka berhijrah ke Ethiopia hanya untuk menjaga keamanan jiwa dan keamanan keimanan. Boten diganggu ten mriko. Tapi untuk memproses agar yang berperan di Ethiopia orang-orang soleh, boten mungkin. Dua tempat yang ketiga yaitu Taif. Rasulullah tahun ke-10 kenabian berusaha pergi ke Taif untuk mencari perlindungan, tapi penduduk Taif tidak menerimanya. Nah, maka pada akhirnya Rasulullah bersabda, uritu daro hijratikum zatu nahlatin bainal labitain huma al-qurratani au kama qala. Sudah ditunjukkan kepadaku tempat hijrah kalian. Kalian nanti akan tinggal di mana, sudah ditunjukkan kepadaku oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa hikmahnya para sahabat mencari-cari tempat yang aman untuk diajarkan di situ Islam, untuk Islam niku kadang-kadang disebut dinul Islam. Dinul Islam itu artinya ada, din itu artinya diantaranya agama. Arti yang lain inggih menika bahasa Arabnya nizamul hayah, tatanan hidup. Ad-din niku tatanan hidup. Nah, tatanan hidup atau aturan tidak akan bisa dikerjakan kecuali oleh orang yang punya otoritas. Misalnya aturan lalu lintas itu yang bisa menegakkan Pak Polisi, ya. Orang yang lain tidak punya wewenang, tidak bisa. Jadi din itu aturan. Yang bisa menegakkan aturan hanya yang punya wewenang. Aturan RT ya yang bisa menegakkan Pak RT. Aturan lurah yang bisa menegakkan ya Pak Lurah. Nah, aturan Islam yang bisa menegakkan dinten. Wong Islam yang tenanan biakat. Jadi din itu, Islam itu adalah aturan. Tapi tadi ada dua kata kunci. Pelanjut Nabi itu adalah ulama dan khulafa. Ulama pemenangnya hanya bisa menerangkan aturan Islam. Nah, pemimpin itu yang punya tugas menegakkan aturan Islam. Nah, maka Nabi kita tidak lama kemudian hanya ada satu tempat yang memungkinkan di situ diajarkan Islam, memungkinkan di situ ditegakkan Islam, yaitu di Madinah. Nah, di Madinah itulah Rasulullah menegakkan Islam dengan cara yang sebaik-baiknya. Ketika Rasulullah awal hijrah ke Madinah, itu yang ditegakkan yang dipesankan kepada masyarakat ketika baru masuk ke Madinah. Rasulullah ibarat khutbahnya pertama, ayyuhan nas afsus salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallu wan nasuniyam tadkhul jannata bisalam. Baru datang ke Madinah, pesan 4 perkara. Yang 4 perkara ini akan membawa kepada selamat dunia akhirat. Itu wangel nih. Artinya untuk berbicara begitu memang wahyu. Menyampaikan 4 perkara. Kalau 4 ini diikuti, nanti dunia selamat, akhirat selamat. Orang-orang sekarang biasanya bisa menjanjikan dunia selamat, tapi tidak bisa menjanjikan akhirat selamat. Rumit nih, medeni. Nah, jadi Rasulullah baru datang ke kampung yang baru, namanya Yasrib, tapi nanti akan diberi nama Madinatul Rasul, kotanya Nabi. Tapi awalnya namanya Yasrib. Ketika baru masuk, sesurahnya pesannya ayyuhannas, wahai para menungso, afsus salam, tebarkanlah salam. Jadi membangun kedamaian di Madinah. Padahal di Madinah itu ada orang muslim, ada orang musyrik, ada orang Yahudi. Tapi pesan Nabi, tebarkanlah salam. Yang kedua, wa'at imu to'am, bagi-bagi makan.
Jadi termasuk dakwah itu bagi-bagi makan. Nah dengan demikian nanti Madinah rukun, bagus. Nah baru yang ketiga, wasilul arham, orang keluarganya diurus dengan baik. Sholatnya dijaga, baca Qurannya dijaga, sodakohnya dijaga, akhlaknya dijaga, dan selanjutnya wasilul arham, wasallu wan nasu niyam. Sholat malam lah ketika orang sedang tidur. Bayangkan, sholat malam hukumnya sunnah, itu saja dijaga baik-baik, apalagi yang wajib kan ngoten. Poso Senin Kemis dijaga baik-baik, nopo melih poso Ramadan. Sholat duha dijaga baik-baik, nopo melih sholat 5 waktu. Nah ini wasallu wan nasu niyam, sholatlah ketika orang sedang tidur, dijaga. Kalau 4 ini bisa dijaga, tadkhul jannata bisalam, niscaya akan masuk surga dengan selamat. Jadi 4 tadi pesan politik Rasulullah agar di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Pesan pentadbiran Rasulullah, pesan manajemen Rasulullah, 4 yang bisa menghadirkan dunia selamat, akhirat juga selamat. Yang pertama, tebarkanlah salam, afsu salam. Kan masa